tadi kan saya bilang Anies ya. Itu ada kesan apa sama Anies Baswedan? Iya, karena kami sama-sama udah menjadi ini ya, udah menjadi tokoh politik pada masa remaja gitu kan, sama-sama di OSIS lah gitu ya. Saya kan juga cukup dekat dengan dia gitu ya. Saya tahu bahwa dia nih someday akan jadi tokoh politik besar gitu. Karena memang kecerdasan utama yang saya lihat itu adalah pada bagaimana dia mampu melakukan persuasi terhadap orang untuk mengikuti apa yang menjadi guidance-nya dia, dan itu kan bakat ya. Kalau saya lihat itu genetik ya, trait genetik sebenarnya kan kalau kita lihat dari sejarah orang tuanya sampai ke kakeknya gitu, dan itu given. Nggak bisa kita bisa create diri kita untuk menjadi seperti dia, tapi dia memiliki kelebihan. Nah, saya pengen, harapan saya sebenarnya orang yang memiliki kelebihan itu kan harusnya menggunakan itu untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bagi sesama manusia kan. Nah, harapan saya sih itu ya, sebagai sahabat masa kecil, harapan saya karena Anies ini punya given sebagai seorang politikus gitu ya. Mudah-mudahan beliau juga nanti akan jalankan dengan baik. Sampai sejauh ini kan dari mulai 2 kali karir politik yang jelas ya, sebagai menteri, kemudian sebagai gubernur gitu kan. Ya so far so good lah PR-nya gitu kan, raportnya gitu. Jangan tanya sama saya ya, karena kan sebagai sahabat tuh saya sahabat yang tidak menyenangkan untuk didengar gitu. Kayak sekarang misalnya standing point saya ke Anies sejak dia sudah menjadi figur politik gitu kan, saya cenderung untuk mengambil jarak gitu. Kenapa? Karena saya ingin mengawal dia dengan objektif gitu. Sebagai banyak pasti yang menyanjung, banyak pasti yang memuja-muja dan sebagainya. Saya nggak masuk di area itu. Area saya adalah mengkritisi. Apalagi saya mengenal dia gitu kan. Apa kritik terbesar dokter terhadap Anies sebagai orang yang sudah kenal lama? Saya ingin, ini masih ada 2 tahun ya. Kalau memang dia betul-betul ingin mencalonkan diri sebagai presiden gitu ya. Saya ingin Anies agak lebih mau membuat tangan dan kakinya kotor. Maksud saya adalah begini. I know. Ya. Saya kira sobat RH juga sudah tahu. Ya, saya kan sudah jadi aktivis di lapangan ya. Saya dari sejak dulu. Saya pernah 3 tahun di satu pedalaman di Nusa Tenggara Timur untuk berburu malaria. Saya sudah pernah ke Papua, saya sudah pernah ke Kalimantan dan sampai ke pedalaman gitu, dan itu menjadi suatu pengalaman dan buku gitu ya, yang membuat saya tahu saya harus bagaimana dengan rakyat Indonesia gitu kan. Saya harus bagaimana. Tapi kalau dan betul-betul tenggelam nih tangan sama kaki gitu kan. Sehingga kita betul-betul bisa merasakan betul. Itu program sebagai dokter ya? Atau sebagai aktivis NGO atau aktivis organisasi apa? Saya selama hidup mendanai diri sendiri. Ya dari Allah lah ya gitu. Sebetulnya saya manusia pembelajar. Saya kalau ditanya pekerjaan Dr. Tifa apa? Sekolah. Dari dulu saya nggak pernah berhenti sekolah gitu, dan saya sekolah dengan sukacita, bukan karena ingin cari gelar. Saya sekolah kemana-mana dan segala macam itu karena saya memang menyukai. Sehingga kalau dibilang profesinya Dr. Tifa adalah pelajar gitu kan. Dan ya dari mana saya mendapatkan dana, dari mana saya mendapatkan uang untuk membiayai. Itu common sense ya, common question pasti. Iya, untuk membiayai sekolah saya sekian banyak, untuk mendanai kehidupan saya dan keluarga dan anak segala macam. Saya cuma satu jawabannya, Allah yang akan memberikan. I see. Pekerjaan itu bukan untuk mencari uang ya. Kita bekerja bukan untuk mencari uang. Pekerjaan yang kita bekerja, apapun profesi kita, Anda, saya, apapun profesi kita itu untuk mencari kemuliaan Allah dan ridha Allah. Nah, soal rezeki itu Allah udah ngatur. Jadi kayak saya tuh begini, saya pengen ambil kuliah S3 misalnya. Saya tahu kuliah S3 itu dengan risetnya butuh ratusan juta. Saya nggak punya uang di tangan, tapi saya cuma minta aja, Allah tolong kasih saya. Ya ada terus gitu. Alhamdulillah. Ya sih, saya juga percaya. Yang penting kalau itu kan prasangka baik saja. Jadi kalau katanya Allah itu tergantung prasangka kita. Betul. Kalau kita punya prasangka baik dan kita yakin bahwa Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk apapun cita-cita yang baik, maka ya akan mudah. Betul. Mudah sekali bagi Yang Maha Kuasa ya. Jangan karena orang yang susah itu biasanya karena tidak percaya dengan Yang Maha Kuasa gitu ya. Iya.